Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Nah, kali ini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Devi Wulandari dengan NIM 160. Kemudian rekan saya, Sitya Saniatu Sofia dengan NIM 191. Dan yang terakhir, Kalvina Febriani dengan NIM 193. Kemudian kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi sistem informasi, nanti saya yang akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kalvina. Kemudian yang terakhir mengenai database dan sistem manajemen database yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sitya Saniatu Sofia. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi pada organisasi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pakar, kemudian sistem penunjang keputusan, dan yang terakhir sistem otomatis organisasi. Nah, untuk sistem pakar sendiri, merupakan sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan pakar mengenai bidang aplikasi khusus dan kompleks, di mana sistem tersebut bertindak sebagai konsultasi bagi pemakai akhir. Sistem pakar berisi pengetahuan dari satu atau lebih dari pakar yang menyelidikinya. Jawaban atas pernyataan mengenai suatu bidang masalah yang sangat khusus. Kemudian, sistem pakar dapat berisi pengetahuan dari satu atau lebih dari pakarnya. Kemudian, ada juga pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini digunakan sebagai dasar oleh sistem pakar untuk menjawab pertanyaan atau konsultasi. Kemudian, mengenai komponen. Sistem pakar memiliki 3 komponen utama, yaitu user interface, di mana itu merupakan bagian dari sistem pakar yang mencoba menggunakan informasi yang diberikan untuk menemukan objek yang sesuai. Kemudian, untuk inference again, itu merupakan proses yang digunakan desain untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak. Dan yang terakhir, knowledge base merupakan suatu jenis basis data yang dipergunakan untuk manajemen pengetahuan. Nah, manfaat dari sistem pakar ini merupakan kepentingan juga dalam organisasi. Yang pertama itu ada selalu tersedia di organisasi di mana pakar belum tentu selalu berada di tempat. Kemudian yang kedua dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Dan yang terakhir lebih cepat dan lebih konsisten. Nah, kemudian untuk kelebihannya, di sini yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik, artinya jawaban yang diberikan sistem pakar konsisten dan logis. Yang kedua, memberikan solusi yang tepat. Dan yang ketiga, pelayanan konsumen lebih baik. Dan yang terakhir, menyimpan pengetahuan di dalam organisasi. Kemudian, untuk kekurangan, yang pertama, hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten, tidak berubah-ubah. Yang kedua, tidak dapat menangani hal yang bersifat judgement dan subjektif. Dan yang ketiga, format basis pengetahuan terbatas atau hanya dapat bentuk sistem if then. Kemudian yang terakhir, sistem pakar sulit dan mahal untuk dikembangkan dan dirawat dengan baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penunjang keputusan atau singkatannya SPK. SPK didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu ketua level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi struktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. SPK mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama ada dialog manajemen, kemudian model manajemen, dan yang terakhir data manajemen. Nah, untuk tujuan dari SPK sendiri, ini ada 3. Yang pertama, membantu ketua mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh ketua level menengah. Yang kedua, membantu dan mendukung ketua mengambil keputusan bukan menggantikannya. Dan yang terakhir, membantu atau mendukung ketua mengambil keputusan bukan menggantikannya.
Kemudian yang terakhir, di sini ada sistem otomatis organisasi, di mana sistem otomatis organisasi atau terkadang disebut sistem informasi organisasi, suatu sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas memproses informasi sehari-hari dalam organisasi bisnis maupun perkantoran. Sistem ini menyediakan aneka ragam perangkat untuk memproses informasi seperti pengelola lembar kerja atau speedset, kemudian pengolah data atau word process, kemudian pengolah grafis, aplikasi presentasi, pengakses basis data personal, surat elektronik, surat bersurat, dan yang terakhir teleconference. Nah, kemudian manfaat dari sistem otomatis organisasi merupakan dapat meningkatkan produktivitas bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah. Otomatisasi organisasi dapat memberikan kemajuan antar ketua untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, untuk materi yang kedua bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Calvina Febriani. Silahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pengembangan sistem informasi. Sistem merupakan kumpulan dari berbagai bagian unsur yang digunakan untuk mengelola masukan atau input menjadi sebuah keluaran atau output. Masukan dan keluaran yang dihasilkan dapat berupa data mentahan atau telah utuh menjadi sebuah informasi, tergantung dari yang dirancang bekerja dalam sistem tersebut. Sementara itu, informasi merupakan hasil pengolahan data yang digunakan untuk sebuah keperluan tertentu. Adapun yang dimaksud data merupakan fakta mentahan yang belum diolah dan tidak dapat memberikan rangsangan bagi penggunaannya untuk melakukan tindakan. Seperti namanya, pengembangan sistem informasi adalah sebuah proses pembuatan dan pengubahan sistem berikut model dan metodologi yang digunakan. Dalam kata lain, merupakan penyusunan sebuah sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan maupun hanya parsial. Pengembangan sistem informasi umumnya dilakukan karena adanya permasalahan yang tidak dapat diakomodasi sistem lama. Di materi pengembangan sistem informasi ada dua yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, metode pengembangan sistem informasi terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Selanjutnya yang kedua, metode Waterfall. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Yang selanjutnya adalah model prototyping. Prototyping adalah proses interval dari pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analisis. Yang keempat, ada model RAD. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. Slide selanjutnya. Ada model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm. Adalah model proses perangkat lunak evolutioner yang merangkai sifat iteratif dari prototyping dengan cara kontrol dan aspek sistem model linear. Selanjutnya ada object-oriented technology. Object-oriented technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Yang terakhir ada metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Slide selanjutnya tentang penerapan sistem informasi. Tahap pengembangan sistem informasi. Sebuah pengembangan sistem informasi terdiri dari 6 tahapan penting, yaitu survei, sistem analisis, kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian dan perubahan dan pemeliharaan. Yang pertama, survei sistem.
Tahapan SLDC ini juga terdiri dari 3 poin utama, identifikasi sistem, seleksi, dan perencanaan sistem. Identifikasi sistem, proses ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang dimiliki. Seleksi sendiri, tahapan seleksi akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan tersebut guna memastikan solusi yang diciptakan sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Perancangan sistem. Langkah ini merupakan langkah pengembangan rencana formal untuk mulai mengerjakan dan mengimplementasikan konsep pengembangan sistem informasi yang sudah dipilih. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem adalah sebuah teknik memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen-komponen penyusun sistem tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara kerja setiap komponen serta interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Yang selanjutnya, implementasi. Tahap pengembangan sistem informasi ini adalah mengerjakan pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya. 5. Pengujian. Sebuah sistem perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan hasil yang diharapkan. Pengujian yang diterapkan bermacam-macam seperti performa, efisiensi input, dan logika programmer, dan sebagainya. Yang keenam, perubahan dan pemeliharaan. Langkah ini mencakup seluruh proses dalam rangka menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem. Di samping memantau sistem pada waktu tertentu, juga mencakup aktivitasnya. Berikut ada beberapa contoh penerapan dari sistem informasi. Ada ESS, terus ada juga ES, IMS, DSS, TPS, dan GDSS. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Sania. Kemudian saya ingin menjelaskan materi yang ketiga, yaitu database dan sistem manajemen database. Dalam materi ini ada 3 opsi, yaitu yang pertama pengertian database, yang kedua karakteristik database, dan yang terakhir software database. Yang pertama pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Yang kedua, karakteristik database. Database manajemen sistem umumnya dikenal sebagai sistem yang berperan dalam kontrol suatu database. Untuk membedakan basis data dengan penyimpanan lain, basis data memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data and program insulation. Jika pada umumnya struktur data suatu file sudah terbentuk di dalam program, sehingga jika struktur tersebut diubah, program perlu diubah juga untuk dapat mengakses kembali file tersebut. Namun, dalam basis data, ketergantungan seperti itu tidak ada di dalam struktur dari data file disimpan pada katalog sistem dan bukan di dalam program. Kemudian, multiple view of data. Meskipun pengguna yang mengakses suatu database dapat lebih dari satu orang, namun apa yang dilihat antara satu program dengan lainnya dapat berbeda, bergantung pada keperluan dan informasi apa saja yang dijadikan untuk dilihat oleh pihak administrator. Kemudian self-describing. Selain menyimpan suatu data atau informasi, basis data juga mendeskripsikan data tersebut seperti tipe data yang digunakan, format, constraint yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian data sharing and multi-user processing. Suatu basis data memungkinkan adanya data sharing ke pengguna lain yang memiliki akses. Selain itu, basis data juga dapat diakses bersamaan lebih dari satu pengguna. Kemudian, restriction of unauthorized access.
Pada dasarnya, pengguna yang mengakses basis data memiliki hak akses yang berbeda-beda dan ditentukan oleh database administrator. Tentu, tujuan adanya perbedaan hak akses untuk menghindari pengguna nakal yang dapat membahayakan data di dalamnya. Kemudian yang terakhir, control of data redundancy data atau dikenal dengan data yang diduplikasi akan membuat suatu penyimpanan tidak efektif dan data tidak konsisten. Dalam basis data, pengguna dapat mengontrol redundansi data dengan salah satunya dengan memanfaatkan primary key untuk mengidentifikasi kemungkinan duplikasi data hingga membuat relasi antar tabel yang berhubungan di mana hal-hal tersebut tersedia di basis data. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang software database. Software database merupakan salah satu jenis software yang juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam komputer. Ada berbagai software database yang bisa menjadi bagian dalam pengolahan pada komputer. Dengan adanya software, database komputer bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang digunakan. Secara umum, ada beberapa jenis software database yang sering digunakan seperti berikut. Yang pertama, Microsoft Access, kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, kemudian MySQL, yang kemudian Freebird, dan yang terakhir PostgreSQL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.